Selamat pagi. Selamat pagi, I Mbak. iya, Pak Ibnu kabarnya ada di lokasi saat ini ya? Ya, betul. Saya lagi di lokasi di Pidijaya ini. Di mana Bapak? Di Pidijaya, Pidijaya. Pidijaya. Untuk lokasi yang Ya. terparah di mana Pak Ibnu? Jadi untuk lokasi sebenarnya ya hampir rata ya, merata di Pidijaya ini. Jadi ada beberapa jalan memang tidak bisa kita akses. Tapi alhamdulillah untuk proses evakuasi bisa berjalan baik dengan bantuan dari TNI, Polri, kemudian juga relawan-relawan, Satgasar dan lain-lain itu semuanya alhamdulillah hampir semuanya sudah bisa kita evakuasi di Pidijaya ini. Begitu, Mbak. Iya, kalau, ketinggian air sekarang berapa Bapak? Alhamdulillah nih kayaknya sudah surut untuk di jalan utama sudah kering ya, sudah tidak ada air, cuma Mhm. masih lumpur yang masih cukup lumayan dan ada beberapa genangan air di jalan-jalan utama. Tapi sementara yang untuk di dalam pedalaman, masih di perumahan masyarakat, Oke. di pemukiman masyarakat ini masih cukup ya lumayan inilah, Iya. lumayan tinggi, bisa sampai Ba semeteran ya masih. banyak material, yang terbawa banjir juga, pohon-pohon ataupun juga material-material lain? Ya betul, jadi itu salah satu faktor penghambat ya, waktu penghambat kita pada saat kemarin sampai dengan hari ini untuk evakuasi, itu ya terhambat ada material-material seperti pohon, kemudian juga ada kabel-kabel listrik dan lain-lain itu masih ya agak-agak terhambat lah dengan Mhm. adanya material-material yang terbawa oleh banjir begitu Mbak. Baik. Pak Ibnu, boleh juga, di-update ke kami, kabarnya ada 2 orang yang meninggal dunia karena tersengat arus listrik, seperti apa, Pak? Iya, jadi itu informasi ya, informasi ada dua tersengat arus listrik, tapi untuk informasi itu kita karena kita proses untuk apa namanya yang kita fokus adalah evakuasi ya, evakuasi Mmm. korban. Tapi benar Jadi ya untuk semuanya informasi ini ini. benar, Pak? Iya, iya betul benar. Cuma Oke, ya itu kita cuma bisa akses untuk evakuasinya saja. baik. Lalu untuk, evakuasi warga ditempatkan di beberapa posko atau bagaimana? Ya, untuk saat ini untuk evakuasi kita tempatkan warga di tempat-tempat tinggi ya, karena ini kan masih masih masa tanggap darurat ya. Mhm. Jadi kita mengevakuasi korban itu ada yang ke posko, kemudian ada juga ke tempat-tempat yang lebih tinggi dan lebih aman. Sama tempat-tempat yang bertingkat, kemudian juga ke jalan-jalan utama itu penting posisi mereka sudah safety seluruhnya. Oke, artinya tidak ada di satu tempat yang sama, mereka juga, berpencar-pencar tapi dalam kondisi aman, begitu ya, Pak Ibnu ya? Betul betul betul. Jadi dan memang ada yang fokus di beberapa tempat, ada yang berpencar, tapi posisi semuanya sudah aman insyaallah. Oke, personil yang diturunkan berapa banyak? Iya, untuk personil Basarnas sendiri dan juga relawan kita ada sekitar 300 ya, 300 orang beserta relawan-relawan. Kemudian dari TNI Polri juga cukup banyak yang bergabung bersama kita dalam proses evakuasi. Dan sampai dengan saat ini, kondisi cuaca bagaimana, Pak Ibnu? Jadi untuk di saat ini di posisi saya di Pidijaya ini kondisi masih hujan ya, masih hujan. Ini masih hujan ya dari tadi malam ya, saya belum berhenti hujan sampai dengan saat ini masih terus kita diguyur hujan ini, gitu. Dan dengan kondisi seperti ini, apakah ada akses jalan juga yang kemudian terputus sehingga sulit untuk dijangkau? Iya, jadi kalau untuk di Pidijaya sendiri, insya Allah mudah-mudahan ya untuk walaupun sudah bisa ya dari memang ada yang terputus, tapi sudah bisa kita akses untuk kita evakuasi ya korban-korban. Namun juga di daerah arah ke Biren kemudian juga ke utara ini masih belum bisa kita akses karena masih masih terputus gitu. Pak Ibnu, dari pantauan Anda juga untuk saat ini, warga masyarakat ini kan menunggu begitu ya, bantuan dan sebagainya ini apakah juga, termasuk mereka yang berada di tempat-tempat tinggi, berpencar-pencar ini cukup mudah untuk disuplai begitu? Iya, jadi kalau saya lihat masyarakat bisa lebih mandiri ya. Saya lihat di sini di Pidijaya masyarakat lebih mandiri, jadi mereka saling bantu. Jadi antar masyarakat saling bantu, kemudian juga mereka juga akses untuk apa namanya mendapatkan bahan makanan dan lain-lain. Memang agak tersendat, tapi masih dapat diakses untuk permakanan dan lain-lain begitu, Mbak. Oke, tantangannya apa Pak untuk hari ini?
Jadi tantangan kita hari ini adalah kita akan mencoba untuk nembus ke arah Biren ya. Karena kan di PD Jaya ini insya Allah mudah-mudahan untuk korban sudah terevakuasi. Nggak ada lagi lah, insya Allah mudah-mudahan nggak ada yang terevakuasi lagi di hari ini. Dan kita akan coba menembus ke arah Biren sampai dengan Aceh Utara begitu Mbak. Karena saat ini memang untuk akses ke sana masih agak sulit ya begitu Mbak. Jaraknya berapa jauh dari PD ke Biren, Pak? Dari PD dari PD ke Biren sekitar 1 jam, sekitar perjalanan 1 jam. Dengan Begitu, Mbak. roda 4 ya? Ya, roda 4. Oke. Untuk alat berat dan sebagainya juga apakah sudah mulai masuk membantu pembersihan karena tadi Bapak sampaikan masih banyak material-material banjir yang terbawa? Iya, so sampai saat ini kayaknya untuk material albar belum ya, karena ini masih tanggap darurat, kita masih proses masih fokus ke Ya. evakuasi. Gitu. Baik kalau begitu. Nanti kami mohon update terkini lagi. Pak Ibnu terima kasih banyak, tetap berhati-hati, selamat bertugas kembali, selamat pagi. Baik, terima kasih Mbak. Salam buat seluruh pendengar Pro3 di Indonesia. Demikian tadi Kepala SAR Banda Aceh yang menyampaikan pada saat ini beliau sedang berada di lokasi untuk membantu evakuasi warga di sekitar PD Jaya dan selanjutnya akan menuju ke Biren untuk juga membantu para korban yang terdampak banjir. Evakuasi dilakukan dan untuk korban meninggal di wilayah tersebut 2 orang dewasa yang kabarnya tersengat arus listrik karena ada area sutet yang kemarin sempat roboh, terbawa banjir dan mudah-mudahan ini bisa menjadi satu yang diantisipasi. Informasi yang kami terima terkini juga listrik di wilayah tersebut sempat dipadamkan karena air dan membahayakan dan mudah-mudahan hari ini sudah bisa berfungsi normal kembali karena air juga nampaknya sudah surut.